Baik, selamat malam semuanya. Nama saya Venesia Wiyaksana dari Universitas Sabel Arsya, Fakultas Ilmu Komputer PJJ Informatika. NIM saya 2104010100204. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya sudah buat untuk tugas 2 kemarin. Judul makalahnya adalah mengklasifikasi jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Barat dengan teknik machine learning, yaitu K-nearest neighbor atau singkatannya KKN. Jadi dari makalah yang saya sudah buat ini adalah makalah yang saya sudah buat terbagi jadi 4 bab. Bab pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Ini berikut daftar pustaka. Jadi mengapa saya mengambil tema ini? Menurut saya ini sangat sebenarnya ini penting ya untuk meningkatkan metode yang digunakan untuk mengklasifikasi dan menganalisa jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Barat. Saya mau Jawa Barat dulu, mungkin untuk wilayah lain seperti Sumatera Utara yang lain itu sangat penting. Jadi dengan metode yang lebih baik, saya berharap dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Data yang saya ambil itu dari Jabar bps.go.id, berikut websitenya. Ini jadi saya mengambil tahun 16 sampai 2021. Jadi saya mengambil sekitar 4 tahun data 4 tahun. Jadi apa itu teknik KNN pada machine learning? Ini adalah merupakan salah satu teknik untuk mengklasifikasi objek berdasarkan data pembelajaran yang terdekat dalam algoritma KNN. Jadi algoritma ini dia mempunyai sistem sederhana menggunakan permodelan berdasarkan jarak pendek. Data latih dalam KNN yang memiliki jumlah tetangga terbanyak dalam rentang nilai terpilih akan dikelompokkan berdasarkan hasil perhitungan. Jadi untuk menghitung jarak antar data training dan data testing digunakan persamaan Euclidean distance. Hasil dan pembahasan. Baik. Pertama-tama dari data yang kita ambil dari website BPS tadi. Pertama kita ubah dulu datanya dalam bentuk persentase menggunakan Excel. Jadi di datanya saya hanya mengetik 6 kota untuk karena tidak muat. Lalu kita akan mentransformasikan data indeks persentase kemiskinan yang buat menjadi label dan kelas. Jadi caranya seperti ini. Jadi rata-ratanya itu total persentase kemiskinan per banyak data tahun. Berhubung kita menggunakan 4 tahun, 6 tahun, bukan 6 tahun. Jadi total persentase dibagi 6. Setelah persentase kemiskinan, ini kita bisa dapat, jadi untuk kelas 0 yang persentase kemiskinannya di bawah 80,5 hasil tadi, dan kelas 1 itu yang di atas atau sama dengan 0,5. Jadi nanti ini menunjukkan bahwa rata-rata suatu kota kalau kurang dari 80,5 berarti data tersebut masuk ke dalam kelas 0. Jadi apabila kota itu lebih atau sama dengan 0,85 nanti masuk ke kelas 1. Jadi saya sudah menaruh mana kelas 0 dan kelas 1. Saya cuma menuliskan 6 kota dan semuanya harus dimasukkan ke kelas 0 atau kelas 1. Bisa dilihat seperti ini. Setelah kita udah masukkan ke kelas 0 dan kelas 1, kita urutkan per datanya ini. Kelas 0 dan kelas 1. Nanti jarak 3 tetangga terdekat. Jadi kemudian menghitung jarak yang dapat dilakukan dengan menggunakan Euclidean distance. Jadi menggunakan rumus di atas ke setiap data training ke data testing. Dari proses itu kemudian akan mendapatkan jarak dari masing-masing training. Dan rumusnya itu sepertinya saya tidak menuliskan di ini. Lalu untuk memperoleh jarak terdekat sesuai dengan tahapan algoritma KNN,
maka data jarak tersebut diurutkan sesuai dengan ranking terkecil. Setelah dibikin ini nilai ekuiden, lalu diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Jadi ini sesuai urutannya, data ke-18 yang paling kecil dan data terbesar itu data ke-24. Hasil klasifikasi nanti dilakukan kemudian dievaluasi dengan menghitung akurasi, recall, dan presisi menggunakan confusion matrix dengan tujuan untuk melihat performa dari algoritma KNN. Jadi ini dalam presentasi kemiskinan Jawa Barat ada data 27 data kabupaten atau menjadi bahan pengujian yang dilakukan. Jadi seperti ini dari hasilnya. Lalu nilai akurasi yang didapatkan pada algoritma KNN itu sebesar 9,6,3%, nilai recall sebesar 1%, dan nilai presisi 92,31%. Jadi berdasarkan nilai parameter yang dipakai adalah K sama dengan 3. Perolehan nilai akurasi recall presisi perhitungan dapat dilihat sebagai berikut ini. Untuk menghitung akurasi kita menggunakan TP tambah TN per TP plus TN VPFM. Yang TP itu yang ini positif, yang TN itu yang negatifnya. Lalu untuk presisi seperti ini rumusnya. Jadi nanti yang ini 12 dibagi 12 sama 0 kan. Untuk presisi kedua TP nya 12 per TP nya ini 12 ditambah yang ini 1. Untuk kesimpulannya, jadi presentasi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan persentase terendah di setiap tahunnya ada pada kota Depok, dan persentase kemiskinan tertinggi di setiap tahunnya ada pada Tasikmalaya. Terdapat 12 kabupaten atau kota masuk ke dalam kelas 0 kurang dari rata-rata, dan terdapat 15 kabupaten atau kota masuk ke dalam nilai 1 di atas rata-rata. Hasil klasifikasi yang dilakukan berdasarkan algoritma KNN ini dilakukan untuk mengklasifikasi persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan baik. Perubahan yang dihasilkan algoritma KNN memperoleh nilai akurasi 96,3%, nilai recall sebesar 100%, dan nilai presisi sebesar 92,3% dengan parameter K-nya sama dengan 3. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Selamat malam.